Oke, lanjut ke limit di ketahinggaan. Kenapa ada tak hinggaan? Karena kita akan ngebahas kalau X-nya itu menuju tak hingga, bro. Menuju tak terbatas, menuju tak melampauinya. Nah, nih, ntar lo. Ini kalian baca-baca sendiri, ini sebenarnya penting sih, penting. Ini tak hingga. Nah, ini grafiknya kayak gini nih, kayak gini. Terus ada suatu posisi di mana X-nya itu menuju tak hingga. Jadi dia tuh sini gitu. Ada di pokoknya tak hingga lah, menuju tak hingga. Kan sebenarnya tak hingga kan bukan bilangan ya, dia tuh suatu bentuk. Tapi kalau ada limitnya X mendekati tak hingga, dia menjadi nilai. Nilai yang hampir menuju ke tak hingga. Hampir menuju ke bentuk bukan nilai. Kayak friendzone gitu lah. Kan kalau friendzone tuh bukan pacaran, tapi teman, tapi menuju ke pacaran. Anjay. Anjayani. Curcol. Nah, daripada bahas ini, mending langsung bahas ke sini aja deh. Nih, kalau dari grafik ini ada Y sama dengan Fx itu sama dengan sifar X. Ini sifar X juga. Dari grafik terlihat untuk nilai X mendekati 0 dari kiri, nilai fungsi Fx makin mengecil tak terbatas. Nah, ini mengecil tak terbatas menuju ke 0 kan? Y-nya itu menuju ke 0. Nah, ini sama. Ini menuju ke 0 juga. Ini dari sini nih pasti akan menuju ke 0. Menuju ya, bukan jadi 0. Menuju. Makanya pakai limit supaya hasilnya itu 0. Bukan hasilnya 0,00000000000 titik. Terus kalau misalkan X-nya mendekati 0 dari kanan, dia akan menuju ke tak hingga juga, hampir menuju ke tak hingga ya, menuju ke tak hingga. Ya pokoknya gitulah. Gampang, ini mah gampang. Nanti gue bakal jelasin lebih lanjut. Ini kalian pelajarin sendiri. Ini pokoknya samalah kayak gini. Ini cuma lebih memperdalam aja sih. Nah, sifat-sifat limit ketahinggaan. Kalau gue saranin, kalau misalkan kalian belajar sesuatu, itu kalian harus cari tahu sifat-sifatnya. Kayak sifat trigono tuh kayak gimana. Nanti kalau diaplikasikan tuh lebih gampang. Sama kayak gini juga. Ini kalian tuh harus tahu sifat-sifat limit ketahinggaan. Gimana sih caranya? Ya harus tahu dulu ini bro, sifat-sifat bro. Ini penting karena di setiap soal pasti menjurus ke sifat-sifatnya. Oke, yang pertama untuk n bilangan bulat ganjil. Limit x mendekati tak hingga dari xn. Misalkan limit x mendekati tak hingga dari x pangkat 3 misalnya. Ini tak hingga, Ini hasilnya tak hingga. Kalau minus tak hingga itu hasilnya minus tak hingga juga. Oke. Terus kayak gini, untuk bilangan n bulat genap itu selalu hasilnya positif tak hingga. Ya itulah pokoknya. Tak hingga gitu, katakanlah tak hingga aja. Yang paling penting tuh ya C. Yang A yang B ini sebenarnya jarang keluar nih. Yang C yang paling penting. Nanti ada sambungannya lah yang C nih. Gua bakal jelasin dulu kenapa hasilnya kayak gini. Coba. Ini kan maksudnya kalau ini merupakan fungsi ya, fungsi X sama dengan 1
X tak hingga X pangkat N gitu. Atau misalkan N nya ini gantilah berapa ya, 2 gitu. Nah kalau F tak hingga kan hasilnya tak hingga kuadrat. Tak hingga kuadrat kan tak hingga 1 per tak hingga. Hasilnya berapa? Ya 1 per tak hingga. Nah kalau ada limitnya, itu limit X mendekati tak hingga dari 1 per X kuadrat itu hasilnya 0. Karena misalkan nih ya, kalau lu punya kue terus lu bagi kue itu jadi dua terus lu bagi sama 2 orang, kan setiap orang dapat setengah kue kan. Kalau lu bagi 1/4 itu 1/4 kue. Kalau lu bagi 1/8 terus dibagi ke 8 orang itu dapat 1/8 kue masing-masing orang. Nah kalau misalkan lu bagi sama sebanyak-banyaknya manusia seluruh dunia gitu, lu bagi, katakanlah itu tak hingga, kan orang tuh bakal kayak hanya mendapatkan satu titik gitu, walaupun sebenarnya ada satu titik kue gitu. Ya kenapa kita tidak menyebutnya itu apa ya, mendapatkan 0 kue aja, kan boleh kan kalau pakai limit menuju ke tak hingga, menuju ke 1 per tak hingga, ya 0 kue, sama kayak gitu. Paham kenapa dapat 0 di sini? Analoginya di sini. Begitupun kayak ini juga. Oke, gampang nih mah. Nah ini menentukan limit fungsi di ketahinggaan, menentukan limit fungsi polinomial di ketahinggaan, menentukan limit fungsi polinomial di ketahinggaan. Oke, kalau ada soal kayak gini, kalau lu masukin langsung X ini tak hingga, ini hasilnya tak hingga kurangi tak hingga plus 9, kan ini hasilnya tak hingga nih. 5 kalikan tak hingga pangkat 7 kan tak hingga, 5 kalikan tak hingga ya tak hingga. Tak hingga kurangi tak hingga itu hasilnya bentuk tak tentu. Makanya kita harus olah nih gimana caranya supaya tidak bentuk tak tentu. Nah itu maksudnya bro. Push. Gimana caranya? Nah gini, ini variabel berpangkat tertinggi itu kan X pangkat 7. Jadi kita harus mengeluarkan nih yang X pangkat 7. Kan kalau ini dikeluarin jadi X pangkat 7, ini kalikan 5 dikurangin sama X pangkat 7, hasilnya 1 per X pangkat 3 ditambah X pangkat 7, 9 per X pangkat 7. Nah kita pisah nih menggunakan fungsi yang gini nih, X pangkat ini X menuju apa ini, katakanlah 0 gitu, ini fx kali gx, ini jadi limit. Nah kan ada sifat kayak gini kan, fx kan limit x mendekati 0 dari gx, sama kayak gini. Kalau ini dipisah, ini kan hasilnya bisa nih, ini kan hasilnya 5 nih, ini hasilnya 1 per tak hingga, ini kan 1 per tak hingga kan hasilnya 0, ini 9 kalikan 1 per tak hingga juga hasilnya 0, jadi 5 kurangin 0 tambah 0 hasilnya 5. Nah ini kan hasilnya tak hingga, nah tak hingga kalikan 5 tetap tak hingga, jadi hasilnya tak hingga gitu. Nah gimana kalau jelimet kayak gini, jelimet kata-kata gue, kalau lu masukin hasilnya tak tentu, tak hingga per tak hingga, kan salah satu bentuk tak tentu kayak gini. Nah, terus gimana cari variabel berpangkat tertinggi? Nah, apa itu variabel berpangkat tertinggi? Ya ini X pangkat 4. Nah terus gimana caranya? Sama, dikeluarin aja itu, karena ini ada dua karena ini ada pembilang sama penyebut, pembilang ini penyebut, ya keluarin aja semuanya dengan X pangkat 4. Kalau ini dikeluarin hasilnya kalau di sini nih dibagi dengan X pangkat 4, tapi harus adil. Kalau pembilang dibagi X pangkat 4, di bawah di penyebut juga dibagi X pangkat 4.
Jadi kalau yang di atas ini hasilnya 2x pangkat 4 plus 3x pangkat 2 per x pangkat 4. Hasilnya 2 plus 3x pangkat 2. Dan di bawah itu 5x pangkat 4 plus 1 per x pangkat 4. Hasilnya 5 plus 1 per x pangkat 4. Nah, kalau ini ditambahin limit x menuju tak hingga, ini tambahin limit x menuju tak hingga, ini hasilnya nih 2 nih, karena ini 0 pasti hasilnya. Ini hasilnya 5, karena ini 0 pasti hasilnya. Sehingga jawabannya ini sama dengan 2/5. 2/5 bro. Wah ini ya kayak gitulah. Terus ada juga bentuk soal yang kayak gini, ada akar gitu. Kan kalau kita keluarin tuh bakal bingung tuh. Nah gimana caranya? Ya substitusi langsung, anjay, substitusi langsung. Dengan mengalihkan dengan bentuk sekawan. Apa itu bentuk sekawan? Misalkan lo punya A min B, ya bentuk sekawannya itu A plus B. Supaya apa? Akar-akarnya ini hilang. Kalau akar-akarnya hilang, lo bisa kurangin nih. Oke, langsung aja biar gak terlalu pusing kalian. Akar x kuadrat min 4x dikurangin x kuadrat min 5x plus 1 kalikan dengan akar dengan bentuk sekawannya. Nah kalau dikalikan bentuk sekawan, nah, lu inget ini nih, A min B dikalikan A plus B itu hasilnya apa? A kuadrat min B kuadrat. Nah karena ini bentuk akar, jadi kalau misalkan dikuadratin akarnya hilang. Begitu pun dengan B kuadrat, akarnya hilang. Jadi di atas ini x kuadrat min 4x min x kuadrat min 5x plus 1. Nah ini kebiasaan murid-murid gua tuh biasanya yang dikurangi ini hanya min x kuadrat, bukan ini juga. Kan seharusnya semuanya nih. Jangan lupa juga ya, ini harus dimasukin nih. Jadi ini hasilnya x kuadrat apa? X kuadrat min 4x min x kuadrat plus 5x nih, plus 5x min 1. Ini habis sama dengan min x x min 1. Nah kayak gini. Yang di bawah tetap, di penyebutnya tetap. Terus gimana langkah berikutnya? Cari variabel yang tertinggi. Apa variabel tertinggi itu? Sama kayak gini sebenarnya. Mana tuh? Nah, cari variabel berpangkat tertinggi. Nah, di sini mana variabel berpangkat tertinggi? Ya seper x. Ya maksudnya x. Dibagi dengan seper x. Kalau di atas dibagi dengan seper x, di bawah juga harus dibagi dengan seper x. Hasilnya kalau yang di atas tuh 1 min seper x. Nah ini 1 min seper x. Yang di bawah, nah ini harus dimasukin ke dalam akar. Gimana cara nentuin masukin ke dalam akar? Seper x kan sama dengan akar dari seper x kuadrat. Ya berarti kalikan seper x kuadratnya masukin ke sini. Ini masukin ke sini. Sehingga kayak gini hasilnya. 1 min 4x, ini kan bagi x kuadrat nih. Ini dibagi x kuadrat juga. Ini coret jadi 1. Ini coret 1, ini coret 1, hasilnya min 4 per x. Sama kayak gini. Sama yang ini juga. Hasilnya kayak gini. Terus masukin limit dibagi maksud saya. Jadi limit x menuju tak hingga dikurangin ini 1, ini hasilnya 0, ini di bawah ini hasilnya 1, ini 0, akar dari 1 kurangin 0 ditambah akar 1 kurangin 0 tambah 0, jadi hasilnya 1 per akar 1 tambah akar 1 atau 1 per 2. Ini jawabannya kayak gitu bro. Paham gak anak-anak? Paham cikgu. Nah ini pemantapan nih, kalian belajar aja di sendiri nih. Nah ini sebenarnya ada, kalau Intan Pariwara nyebutnya itu smart solution. Siap. Tapi di pembahasan
di uji kompetensi gue bakal ngejauhin ini supaya kalian terbiasa dengan sifat. Tapi kalau walaupun misalkan kalian tuh kepepet gitu ya dan menggunakan smart solution itu boleh-boleh aja. Itu terserah kalian, hak kalian. Oke, ini katanya kayak gini nih. Misalkan limit X menuju tak hingga dari A1 X pangkat M plus A2 ini X gak sih? Ya enggak lah X gitu. M-1 bla 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 sampai A apa ini? N gitu per B1 X pangkat N plus B2 X M-1 bla 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 bla. Anggaplah jangan N deh. A gitu aja misalkan. Ini B pangkat B ya. B indeks B ya. Nah, jikalau kalian menemukan M-nya itu sama dengan N, maka kan seperti perjanjian kita tadi, yang kalau kita harus menentukan dulu apa tuh namanya? Kita harus menentukan dulu pangkat tertingginya. Nah, kalau misalkan pangkat tertingginya sama nih, ini M sama dengan N, artinya yang bagian sini tuh pasti hasilnya 0. Kali ini pasti bakal dibagi seper X pangkat M, atau N kan sama aja, seper X pangkat M, N. Nah, ini hasilnya kan yang ini 0 pasti ini 0 0 0 0. Nah, di sini juga 0 nih. 0 0 0 0 0. Sehingga jawabannya A1 per B1 ini nih, A1 per B1 kalau M sama dengan N. Gimana kalau M-nya itu kurang dari N? Artinya yang di bawah ini nih pangkat tertingginya paling gede. Nah, kan artinya seper X pangkat N kan. Di bawah juga seper X pangkat N. Nah, di atas nih kan hasilnya 0 pasti. Kan ini A1 X pangkat M per X pangkat N plus A2 X M-1 per X pangkat M bla 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 AM per X pangkat N. Nah, ini kan pasti hasilnya 0 kan? 0. Karena X pangkat N-nya itu lebih gede daripada X pangkat M-nya. Ini 0, ini 0, ini 0 sampai ke sini tuh 0. Jadi yang penyebut itu hasilnya 0. Yang di bawah itu hasilnya B1. 0 per B1 kan hasilnya 0. Nah, makanya kenapa disebut kenapa hasilnya itu 0. Itu, Bro. Nah, gimana kalau M-nya lebih besar daripada N? Nah, ini kan harus dibagi seper X pangkat M, seper X pangkat M. Yang di atas itu hasilnya A1 karena di sini tuh hasilnya 0, 0, 0, 0 pasti 0, 0, 0. Terus yang di bawah itu B1 per X pangkat N per X pangkat M plus B2 X M-1 per X pangkat M bla 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 BB X pangkat M. Nah, ini hasilnya 0, ini 0, ini 0, 0, 0. Nanti hasilnya limit X menuju tak hingga dari A1 per 0. Kalau di sini hasilnya tak hingga. Ini tak hingga nih. Tak hingga. Ini gue mohon maaf ini gue fotonya kurang bagus jadi kayak gini, kepotong lagi. Tapi intinya kalian ngerti dah. Ngerti kan? Ngerti dong. Oke, sekarang yang gue hapus dulu deh ini. Nah, sekarang ini yang akar-akar tuh. Kalau A sama P-nya itu sama, itu hasilnya B min Q per 2 akar A. Gimana cara nentuinnya? Kan ini misalkan A ini B gitu. A min B kalikan A plus B per A plus B. Itu kan hasilnya A kuadrat min B kuadrat per A plus B. Nah, A kuadratnya berapa? AX kuadrat plus BX plus C min PX kuadrat plus min QX min R per A plus B. Nah, katanya kalau A plus B, kalau A sama dengan P berarti kan dicoret nih. Tinggal yang paling besarnya itu X pangkat 1. Nanti dibagi X seper X gitu. Yang di bawah juga dibagi seper X. Sehingga kalau dibagi seper X, yang di atas itu B min Q. Apa? Karena C per X, R per X-nya, ini hasilnya 0. Ini hasilnya 0 juga. Sehingga tersisa B min Q per 2A. 2 akar A. Kenapa 2 akar A? Oke. A plus B ini kan ini ya. Ini A nih, B ini plus misalnya. Kalau dibagi seper X kuadrat, ini kan hasilnya A. Ini 0, ini 0. Kita katakan kan A sama dengan P. Oke, kita ganti aja ini A. Ini kalau dibagi X kuadrat, ini A. Ini 0, ini 0. Sehingga ini hasilnya A plus B-nya itu, ini akar A, ini plus akar A. Hasilnya kan 2 akar A. Nah, ini. Gitu, bro. Hasilnya. Paham gak? Paham dong. Nah, itu. Paham gak? Paham dong. Nah, itu. Wah, ada ginian nih, menarik nih. Nomor 4 nih menarik nih. Nomor 4 menarik. Apa kita bahas yang nomor 4 aja? Boleh. Kita bahas yang nomor 4 aja deh. Oke. Nah, ini kan kalau kita masukin nih, wah nomor 4 4A gampang banget. Ini tinggal masukin aja nih. Cos 1 per 1 tambah tak hingga kuadrat.
ya cos 1 per tak hingga kuadrat. Ada limitnya, lupa gua. Limit 1 min tak hingga itu kan hasilnya 0 kan, cos 0 ya 1. Gampang banget ya, gampang. Jangan-jangan gampang juga lagi. Nah, yang B ini masukin hasilnya tak tentu katanya. Terus ini 3 dipindahin ke sini, hasilnya kayak gini. Terus limit, loh kok ada 3-nya nih, harusnya habis nih, harusnya habis. Tan 3 per X, tan 3 per X. Nah terus misalkan U itu sama dengan 3 per X, U sama 3 per X, nilai X menuju tak hingga berarti 3 per tak hingga itu kan menunjukkan 0. Jadi ini kayak gini, limit U menuju ke 0 dari tan 3 per X ini ganti U. Begitupun yang di bawah ganti U, tan U per U, dari U menuju 0, sehingga hasilnya 1. Sehingga hasilnya 3 kali 1. Jawabannya 3. Gampang. Oke, sekarang ke uji kompetensi 2. Pernyataan yang benar. Oke, kita lihat nomor 1. Apakah dia benar? Apakah ini benar? Limit X menuju tak hingga. X menuju tak hingga, sini nih. Dia kan menuju. Apakah Y-nya sama dengan tak hingga? Enggak. Kan ini pasti kalau ke sini terus ke sini, Y-nya kan ini, sumbu Y-nya kan ini. Dia bukan menuju ke tak hingga, tapi menuju ke 0. Ini kan 0, Y-nya 0. Jadi salah nih. Nah ini bener, yang ini yang nomor 2 bener. Dia akan menuju ke 0. Kan dia bakal gini nih. Terus sampai dia akan mendekati ke sini. Terus sampai ke Suramadu. Itu hasilnya 0. Terus yang ini, limit X mendekati tak hingga, Fx sama dengan 2. Limit X mendekati. Ini salah nih. Atau jangan-jangan benar kali. Entar. Ini gak ada fungsinya ya. Ini ada 2 kemungkinan sih. Ini bisa aja dia gak menyentuh ke 0, bahkan ke 1, tapi ke 2 aja nih. Jadi 2 di sini tuh bakal kayak gini. Atau kayak yang tadi, dia bakal ke 0 gitu. Soalnya gak ada fungsinya sih, jadi gue gak bisa cross check. Oke, kemungkinan gini. Kemungkinan nomor 2 benar, nomor 3 juga benar. Salah satu di antara ini ada yang benar lah. Tidak mungkin kedua-duanya juga. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Yang nomor 4, jika X-nya mendekati tak hingga, kemungkinannya kan Y-nya itu 2 atau dia bakal menuju ke sini. Hasilnya itu 0. Y-nya itu 2 atau 0. Nah, ini salah nih. Ini salah. Nah, kemungkinan ini ya kayaknya bukan menuju ke sini deh. Tapi dia kedua. Dia gak bakal nyentuh kedua. X-nya itu menuju ke tak hingga itu gak bakal menyentuh kedua. Kayaknya gitu deh yang diminta soal. Jadi jawabannya 3 sama 5. Ada gak? Ini D nih. Oke, lanjut ya. Yang nomor 2 lu kerjain sendiri. Yang genap lu kerjain sendiri. Yang ganjil-ganjil biar gua aja. Oke, nomor 3. Kembali aku katakan bahwa cari variabel yang pangkatnya itu tertinggi. Nah, diantara ini kan pangkat tertinggi itu kan adalah X pangkat 3. Jadi kita bagi X pangkat 3. Jadi ini sebenarnya dikalikan 1 kali, bener kan? Tapi 1 itu kan bisa 1 per 1, bisa 2 per 2, bisa kambing per kambing. Dan juga bisa juga X pangkat 3 per X pangkat 3.
Nah, jadi ini sama dengan kambing. Kok kambing? Bercanda bro. X pangkat 3 dikalikan sama min 5x pangkat 3 plus 10x kuadrat dibagi x pangkat 3, ya kan? Nah, ini ada limitnya. Sehingga kalau ini dioperasikan, ini hasilnya tak hingga, yang ini nih tak hingga. Nah, ini itu hasilnya min 5 plus ada limitnya, gue lupa, 10 per x. Karena x nya menuju tak hingga, sehingga hasilnya min 5 plus 0. Hasilnya tak hingga kalikan minus 5, hasilnya A bro, minus tak hingga. Garit dong. Lihat-lihatlah bunga, andai ku mekar, tiba saat mengucapkan selamat pagi. 5 ini gampang juga nih. Ini dibagi dengan pangkat yang tertinggi. Pangkat tertinggi kan 1, jadi ini dibagi 1 per x, ini bagi 1 per x. Kalau di atas tuh min 4x plus 1 per x. Ada limitnya. Hasilnya yang di atas nih min 4 plus 1 per x. Ada limitnya. Hasilnya ya min 4. Yang di bawah limit 5x plus 1 minus 1 per x. 5 plus 1 per x. Ada limitnya. X mendekati tak hingga. Ini hasilnya 5. Jadi hasilnya min 4 per min 5. 5 maksudnya. Jadi min 4 per 5. Oke, gini. Jawabannya B. Mantap. Gampang kan? Gampang dong. Oke, nomor 7. Nomor 7 ini gampang juga. Ini kalikan sekawannya. Oke, nomor 7 tuh. Waduh, kenapa tulisan gue bagus banget ya? Min 2x plus 5 min x kuadrat plus 7x plus 3. Katakanlah ini A, ini B. Nah, kalau dikalikan sekawan, A min B, limit kalikan A plus B per A plus B, atau A kuadrat min B kuadrat per A plus B. A kuadrat berapa? Ini kalau dikuadratin kan hasilnya x kuadrat min 2x plus 5. Kurangin A dalam kurung. Biar lu inget kalau yang dikurangi itu semuanya yang ada di dalam. B kuadrat berapa? B kuadrat x kuadrat plus 7x plus 3 dibagi A plus B. Nah, habis itu kita operasiin x kuadrat kurangin x kuadrat hasilnya 0, min 2x kurangin 7x, ini plus ya, plus kan? Ya, plus, hasilnya min 9x, ini min 5 kurangin 3, 2 per A plus B. A plus B kan ini biar gak terlalu panjang aja sih. Nah, kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi apa? Ya, 1 per x. Ini kalau dibagi, yang di atas bagi 1 per x, di bawah juga bagi 1 per x. Ini kalau dibagi hasilnya min 9. Gini aja deh biar rapi. Ini gua hapus dulu deh. Atau gue taruh sini aja. Ini ada limitnya, jangan lupa. Oke, langsung aja. Yang atas min 9 ditambah 2 1 per x, limit x mendekati tak hingga. Hasilnya min 9 dong, ya. Yang di bawah ini kalau ada 1 per x kan hasilnya ini jadi x kuadrat kan. Ini jadi 1 per x kuadrat. Jadi di bawah itu
limit X menuju tak hingga dari akar 1 per 1 dikurangin 2 per tak hingga 2 per X tambah 5 per X kuadrat. Ini hasilnya 1 ditambah dengan yang ini kan A plus B kan, B nya sama juga, itu hasilnya 1 juga nanti. Jadi ini hasilnya min 9 per 2 atau gue takut salah. Oke benar. Atau ini B min 4 1 per 2. Oke, sekarang nomor 9. Nomor 9 ini unik ya. Gue bakal ini ada sifat baru nih. Sifat baru gue nemu di salah satu gue searching di Google dan dapatnya kayak gini. Nah, ada sifat kayak gini. Di contoh soal kita itu cos 6x per 3x limit X menuju tak hingga. Nah, kan ini bisa sebenarnya ini kan bisa diolah gitu ya. Cos 6x misalkan X mendekati tak hingga, berarti kalau 6x itu juga mendekati tak hingga dong. Terus katakanlah 6x ini sama dengan Y gitu. Sehingga ini limit Y mendekati tak hingga dari cos Y per Y dibagi 2. 6x kalau dibagi 2 kan hasilnya 3x kan. Nah, katakanlah 2-nya ini kita pisahkan. Ini 2 limit cos Y per Y dari Y menuju tak hingga. Nah, ini kan sama nih, yang bagian ini sama kayak yang ini, sehingga hasilnya ini 0. Ini 2 kali 0, hasilnya 0 gitu bro. Jadi ini jawabannya 0 bro, gitu. Sekarang yang B nih. Yang B gampang lah ya. Yang C juga kalian kerjain sendiri. Nah, nanti gue bakal bikin video penilaian harian nih. Penilaian harian ini kayak apa ya? Kayak ulangan lah ya, ulangan. Nah, masalahnya ini ulangan sekaligus langsung ke penilaian tengah semester, ini UTS nih. Jadi satu bab kalian nih itu langsung ke UTS loh. Jadi mungkin gue bakal bikin 2 video terpisah, penilaian harian 1 video, terus UTS 1 video, padahal materinya sama. Oke, kayak gitu bro. Ya mungkin sekian, semoga bermanfaat. Oke, see you next time di Koma Channel. Terima kasih telah menonton. Gue harap kalian dapat manfaat. Ini ada soal, komen di bawah untuk menentukan jawabannya. Komen bro. Jika kalian masih kurang, berikut ada soal latihan untuk mengembangkan kemampuan kalian. Silahkan cek deskripsi di bawah. Tapi ada syaratnya bro. Gampang banget kok. Kalian tinggal like dan kirim bukti subscribe di link yang gue berikan. Ini ada akun Instagram gue. Silahkan di follow, dan ini ada grup Telegram gue. Insya Allah kita akan ngebahas soal-soal unik di sana. Jangan lupa kasih tahu teman kalian, komen, like, subscribe, and see you next time bro.